Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Krisnawati. Di sini saya sebagai mahasiswa dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang illegal fishing. Yang dimana illegal fishing ini merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu negara tanpa izin. Jadi ini merupakan salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan secara singkat tentang undang-undang fishing atau yang biasa dikenal dengan illegal fishing. Di sini IUU Fishing atau adalah sebutan bagi kegiatan tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan yang merupakan disebut ilegal yang dimana pada tahun 2008 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB menetapkan IUU Fishing sebagai salah satu dari 7 kegiatan kejahatan yang ada di dunia maritim. Nah, teman-teman mau tahu nggak nih apa saja sih dari 7 kejahatan maritim di dunia? Itu ada pembajakan, perompakan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap, senjata narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan juga pengerusakan lingkungan laut. Nah, selanjutnya, sesuai dengan singkatannya, terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk ke dalam IUU Fishing, yaitu saya akan menjelaskan secara detail, secara singkat ketiga-tiganya. Yang pertama itu ada illegal fishing atau yang biasa kegiatan penangkapan ikan yang seperti saya jelaskan di awal yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa izin negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, jadi di sini terjadinya penangkapan ikan yang tidak mempunyai surat izin itu baik dilakukan oleh orang maupun kapal asing di suatu perairan negara tersebut. Lalu selanjutnya ada reporters fishing atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melapor hasil tangkapan secara benar pada instansi yang berwenang. Nah, selain dilakukan pada perairan yang menjadi salah satu wilayah negara, unreported fishing juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari Regional Fish Herd Management Organization atau RFMOS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang unregulation fishing atau yang dimana kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Jadi, berdasarkan dari keterangan Satgas Pemberantas Penangkapan Ikan secara ilegal atau yang biasa dikenal dengan Satgas 115, terdapat 12 modus nih, 12 modus IUU Fishing yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Kedua belas modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi, dan bendera ganda. Aduh, jadi penangkapan ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran modifikasi kapal secara ilegal. Salah satu contohnya misalnya mengecilkan ukuran kapal dari ukuran yang sebenarnya. Lalu menggunakan nakoda dan anak kapal atau menggunakan nakoda dan anak kapal asing. Dan juga tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System atau VMS atau Automatic Identification System atau yang biasa kita kenal dengan AIS. Alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook atau pelaporan penangkapan ikan. Penangkapan ikan di luar jalur penangkapan dan juga sampai penggunaan alat tangkap yang dilanggar, tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Jadi di sini dapat kita lihat banyak sekali modus-modus dari IUU Fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang apa saja sih kerugian dari IUU Fishing di Indonesia, pastinya yang harus kita ketahui secara bersama. Jadi,
pada tahun 2020, CEO Indonesia Justice Initiative Mas Ahmad Santoso mengungkapkan bahwa estimasi kerugian akibat UU Phishing mencapai 15, US dollar hingga 36, US dollar atau biasanya eh, 11 sampai 26 ton ikan yang ditangkap. Sebelumnya pada tahun 2014 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan telah mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal diperkirakan mencapai 101 triliun rupiah setiap per tahunnya. Oke, selanjutnya, selain membawa kerugian secara ekonomi, tentu saja UU Phishing ini membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya, banyak terumbu karang yang menjadi rusak karena dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan tidak dilakukan sesuai aturan maupun ketentuan di zona yang dilindungi yang dapat membuat keanekaragaman ikan di laut kita menjadi berkurang. Jadi di sini banyak sekali dampak negatif dari aktivitas eh, yang dilakukan oleh kapal asing maupun negara asing di laut kita, di laut perairan Indonesia. Lalu di sini ada salah satu sebuah contoh kasus yang dimana saya sebutkan judulnya Overfishing Long as Indonesian Strangle of Meat Fish Herd Target Study, yang dimana di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang apa sih kasus tersebut yang sebetulnya perlu kita ketahui ini bersama. Jadi, yang dimana stok ikan liar di Indonesia ditangkap secara berlebihan karena negara ini berjuang untuk memenuhi target perikanannya sendiri. Sementara, beberapa ekosistem laut yang terpenting masih tertinggal dari perluasan kawasan perlindungan laut atau KKP sebagai studi baru ini oleh World Research Institute atau WRI. Indonesia telah menemukan. Direktur Program WRI Indonesian Arif Wijaya mengatakan, Presiden Joko Widodo terutama di masa jabatan keduanya menitik beratkan pada ekonomi untuk kebijakannya, termasuk di sektor perikanan. Arah kebijakan tersebut tampaknya membuahkan hasil. Sementara itu, stagnasi penangkapan ikan liar juga terjadi di tengah-tengah di tanda-tanda stok ikan liar di Indonesia mulai menipis. Data tingkat pemanfaatan 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia menunjukkan hampir setengah dari stok ikan alam di Indonesia dieksploitasi hingga overfishing pada tahun 2022. Nah, di sini saya akan menganalisa dari kasus tersebut dengan kaitannya bagaimana sih sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagaimana sih kaitannya dengan UNCLOS yang selama ini kita kenal sebagai salah satu sumber hukum internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Penangkapan ikan berlebih adalah salah satu bentuk dari eksploitasi berlebihan terhadap populasi ikan, hingga tingkat yang membahayakannya itu sangat tinggi pada habitat yang ada di laut. Hasilnya, sumber daya alam, lalu pertumbuhan populasi yang lambat dan tingkat biomasa yang rendah merupakan hasil penangkapan ikan berlebih. Dan hal tersebut telah dicontohkan dari perubahan sirip hiu yang berlebihan dan mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan. Kemampuan usaha perikanan menuju pemulihan dari jauhnya hasil tangkap akibat ini tergantung pada kepentingan ekosistem ikan terhadap turunnya populasi. Perubahan komposisi spesies dalam suatu ekosistem dapat terjadi pasca penangkapan ikan berlebih di masa energi pada ekosistem mengalir ke spesies yang tidak ditangkap. Nah, di sini berdasarkan Konvensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut berkaitan erat nih dengan aspek penangkapan ikan secara berlebih. Nah, di mana di dalam pasal 61 menyebutkan mewajibkan negara pemilik garis pantai untuk mempertahankan sumber daya alam di tengah ruang ekonomi zona ekonomi eksklusif mereka untuk menjauhkan dari status terancam dan tereksploitasi berlebihan.
Lalu berdasarkan pasal 62 mengizinkan negara pemilik garis pantai untuk menyalahgunakan secara optimum sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif tanpa melanggar pasal 61. Lalu berdasarkan pasal 65 mengizinkan negara pemilik garis pantai untuk melanggar, membatasi, dan mengatur eksploitasi hewan laut. Jadi, menurut hukum laut internasional, suatu negara mempunyai kewenangan atas yuridisnya yang apabila negara tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta pengakuan atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Lalu, hukuman yang berlaku yang diterapkan di perairan ekonomi eksklusif di pantai Indonesia ditinjau dari penegakan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 disahkan dalam menjalankan suatu kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang terancam dalam pasal 4 ayat 1 oleh aparat hukum negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita dengar dengan KUHP, kecuali pasal 15A dengan tertangkapnya kapal yang dilakukan tindak pidana di perairan zona ekonomi eksklusif sampai penanganan di pangkalan terdekat dan dapat diproses lebih lanjut. Lalu yang B, proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak lebih dari 7 hari apabila ada ketentuan lain. Lalu yang C, dalam hal status ditahannya, pelanggaran yang terdapat dalam pasal 16, 17 yang terdapat pada kategori pelanggaran diatur di dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalamnya mengatur illegal fishing yang sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya seperti unreported and unregulation fishing yang secara harfiahnya telah diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau yang biasa kita kenal dengan kata ilegal, dan juga kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada dan juga peraturan yang berlaku, dan juga aktivitas yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi lembaga pengelolaan ikan yang tersedia. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran undang-undang fishing. Jadi, praktik illegal transshipment merupakan suatu permasalahan yang serius karena termasuk ke dalam modus pencurian ikan, yaitu melalui pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut. Suatu kegiatan penangkapan ikan dinyatakan ilegal apabila dilakukan di dalam wilayah kelautan suatu negara pantai namun dilakukan dengan cara melanggar peraturan hukum nasional bahkan peraturan hukum internasional, seperti menangkap ikan di wilayah kedaulatan Indonesia namun tidak memiliki izin dan bukan pada lokasi yang telah ditentukan atau tanpa izin. Oleh sebab itu, kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah zona ekonomi eksklusif seperti di wilayah teritorial, laut pendalaman, dan zona tambahan bukanlah pelanggaran selama tidak melanggar peraturan nasional yang mengatur mengenai penangkapan ikan dalam hal peraturan yang dimiliki Indonesia. Hal ini juga berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Menteri Perikanan Republik Indonesia nomor /50/12 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Illegal Fishing, Unreported and Unregulated
Hate-Speech tahun 2012 hingga tahun 2016. Hak kebebasan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati adalah salah satu kesempatan oleh negara yang mempunyai daerah kedaulatan tersebut. Oke, baik sampai sini video tentang penjelasan saya tentang singkat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.